sementara ini kita lihat dulu ya Bang Reza bagaimana kemudian situasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepertinya sudah mulai. Kita akan coba menyimak apakah audiens sudah terbuka atau belum. Lagi di toilet sebentar. Baik, kita akan simak bersama pemirsa. Ranto SIK, lahir di Toraja 7 Maret 1984. Betul yang mulia. Agama Islam, laki-laki, pekerjaannya anggota Polri. Betul yang mulia. Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pengadegan Selatan Raya, nomor 10, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Kenal saudara dengan terdakwa-terdakwa ini? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Betul yang mulia. Baik, sebagai saksi. Agama Islam, laki-laki, pekerjaannya anggota Polri. Betul yang mulia. Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pengadegan Selatan Raya, nomor 10, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Kenal saudara dengan terdakwa-terdakwa ini? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Baik, sebagai saksi, saudara berdua diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, baik daripada jalan sebenar-benar. Baik, ini akan diperiksa satu persatu atau sekaligus, atau tadi seperti yang saudara sampaikan, satu lagi akan diperiksa terlebih dahulu oleh majelis yang lain. Izin majelis, jadi saksi Irfan didahulukan. Saksi Atau Irfan. sidang di ruangan lain nanti saksi ini. Jadi Begitu ya? Irfan duluan majelis. Baik majelis. Begitu ya? Saudara Cu, silakan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Pada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik majelis, kami akan memulai pertanyaan kepada saksi Irfan Udianto. Siap. Saksi Irfan Udianto, sebagaimana tadi identitas saudara yang telah ditanyakan hakim, majelis hakim. Ada identitas yang lain? Tidak bawa. Apa nama saudara hanya itu? Sesuai KTP atau akta kelahiran? Siap betul. Baik, terima kasih. Baik. Apakah saat kejadian penembakan korban Yosua, saudara ada di TKP? Di tanggal berapa Bapak? Tanggal 8. Tanggal 8 saya ada di Komplek Polri. Komplek. Polri Duren 3. Atas permintaan siapa? Saya diminta datang untuk mendampingi kanit saya, AKBP Ari Cahya. Yang minta siapa? Kanit saya, Oh kanit, siapa kanitnya? AKBP Ari Cahya. AKBP Ari Cahya. Kanit. Kalau saudara kanit, jabatan saudara apa? Jabatan saya Kasubnit. Kasubnit, berarti di bawah kanit ya? Ya. Baik. Sekarang saudara bertugas di mana? Untuk sekarang di Yanma Mabes Polri. Yanma apa itu Yanma? Pelayanan markas. Ada jabatan? Tidak. Jadi dari Kasubnit apa tadi? Kasubnit. Kasubnit menjadi tanpa jabatan di Yanma. Siap.
Ramayana. Itu promosi atau demosi? Itu demosi. Demosi. Demosi itu apa pengertiannya? Demosi di perpindahan tugas. Jadi bukan promosi ya? Bukan. Kenapa di demosi? Karena dianggap melanggar kode etik. Kode etik apa? Kode etik profesi Polri. Ya tentang apa itu? Kenapa? Apakah ada tindakan-tindakan saudara sehingga dikategorikan melanggar profesi? Apa yang di dalam pemeriksaan itu? Kan nggak ujuk-ujuk pimpinan kan? Langsung demosi dari Kasupunit menjadi Dianma kan gitu. Apa penyebabnya? Sementara karena ikut mungkin dalam kegiatan. Jangan mungkin. Sesuai dengan itulah, kan udah ada putusan. Saya belum. Enggak, putusan itunya, apa SK-nya, saudara dipindahkan ke Yanma kan? Iya. Iya, ada SK-nya kan? SK gimana itu di hanya polisi TR, itu? Hanya TR saja. TR, TR itu bisa menentukan orang pindah atau enggak? Bisa kan? TR tapi tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Iya. Jadi pindah ke Yanma tanpa jabatan. Iya, Saudara tanpa sebut tadi demosi. Ya, baik. Saudara tadi mengatakan pada tanggal 8 ada di TKP diminta oleh saksi Aceh, yang Aceh panggilannya itu selaku atasan saudara untuk mendampingi saudara. Siap, betul. Saudara ikut ke dalam rumah yang di TKP itu? Siap, tidak. Tidak Di masuk. komplek aja. Siap. Kalau TKP-nya itu tahu saudara alamatnya di mana? Alamatnya di Komplek Polri Duren 3. Duren 3. Kediaman siapa itu? Kediaman rumah mantan Kadif Propam. Siapa namanya? Irjen Pol Siapa? Irjen Pol Verdi Sambo. Verdi Sambo. Baik. Pada saat itu saudara mempunyai berapa HP? Saya saat itu 2. 2 HP. Nomor berapa saja? 0821 30.186. Satu lagi? 0877 506 4817. Baik. Baru ke tadi di tanggal 8 saudara hadir mendampingi. Sekarang kejadian apa pernah saudara dihubungi setelah kejadian, setelah tanggal 8 dihubungi oleh Ari Cahya, atasan saudara, setelah tanggal 8? Pernah. Nah, tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9, jam berapa kira-kira? Sekitar jam 1 siang. Apa komunikasi saudara dengan Ari Cahya? Diperintahkan untuk menghadap ke Komplek Polri Duren 3. Menghadap ke komplek. Iya. Menghadap atau maksudnya menghadap siapa? Datang, kalau komplek kan datang. Menghadap siapa? Komplek dihadap gimana? Coba. Untuk menghadap Pak Agus Nurpatria. Agus Nurpatria di komplek Polri. Polri tadi, jalan di Duren 3 tadi ya? Iya, betul. Oh. Di antara dua terdakwa ini yang mana Agus itu? Siap. Bagus. Coba perhatikan agak, siapa tahu udah berubah kan? Uban tambah kacamata. Coba lihat dulu lama, benar nggak? Benar kan? Nah, ini lucu memang, kan bisa aja salah bawa tahanan, kan bisa saja. Baik. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap melaporkan karena diperintah oleh kanit saya. Terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan Gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan Gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak bagiannya. Oh, bukan DVR-nya. DVR-nya yang ada di depan Gapura. depan Gapura. Depan Gapura itu ada satu tempat enggak? Mungkin tidak. warung atau apa? Bukan. Depan Gapura itu CCTV-nya, tapi DVR-nya ada di Pos Satpam. Maksud CCTV kameranya ada di Kamera. Gapura. Oh, Iya. itu kamera di Gapura, DVR-nya di Pos Satpam. inisiatif saudara mengetahui di Pos Satpam itu atau inisiatif terdakwa? Pak Agus sempat bilang, kamu tahu nggak DVR-nya di mana? Saya bilang tidak tahu. Pak Agus bilang kayaknya ada di Pos Satpam, nanti kamu cek. Gitu. Cek. Akhirnya saya cek. Nanti kamu cek. Jadi inisiatifnya dari terdakwa ya? Kalau Pak Agus sendiri kan tidak tahu posisinya di mana. Mungkin. Enggak, omongan itu dari siapa? Omongan itu dari Pak Agus. Dari Pak Agus terdakwa ini. Baik.
Berapa lama jarak antara setelah saudara ditelepon oleh Aceh? Aceh kita sebutnya Ari Cahya ya. Saudara sampai di komplek baru ketemu terdakwa Agus. Berapa lama jaraknya itu? Nunggunya? Itu sekitar 2 jam. 2 jaman nunggu di situ. Enggak, maksudnya kan saya ditelepon Bang Aceh jam 1, tapi saya baru sampai di Komplek Polri itu jam 3. 3. Iya. Ketemunya sama terdakwa? Ya sekitar langsung segitu. Langsung. Langsung jam sekitar jam 3. Apa saudara lapor bahwa setelah saudara tiba di komplek, lapor dengan Ari Cahya? Iya, saya lapor ke kanit saya, izin Bang saya sudah sampai di Komplek Polri. Ya sudah, ini saya kirim nomor Pak Agus, kamu hubungi untuk menghadap. Oh, jadi yang memberikan nomor HP Pak Ari Cahya. Saudara sebelumnya nggak punya nomor terdakwa? Tidak ya. Setelah itu saudara Hubungi. menghubungi Siap. terdakwa ini. Siap, betul. Coba saudara jelaskan juga tadi kan saudara terdakwa mengarahkan, coba apa tadi itu CCTV itu mana, DVR-nya kan gitu pertanyaannya. Mungkin di sana begitu. Setelah itu apa tindakan saudara? Setelah itu saya sama Pak Agus berjalan ke rumah Pak Ridwan. Ke rumah Pak Ridwan? Iya. Ditunjuk juga CCTV yang ada di rumah Pak Ridwan. Sebelumnya Pak Agus menanyakan, ini tahu nggak rumah siapa? Siap, saya jawab rumah Bang Ridwan. Ya sudah, nanti ini juga jangan lupa diambil DVR-nya. Gitu. Maksudnya DVR CCTV-nya Pak Ridwan tadi? Siap, betul. Oh, baik. Memang sebelumnya saudara udah pernah ke rumahnya Ridwan sehingga saudara tahu bahwa rumah itu yang ada CCTV-nya itu rumahnya Ridwan. Udah pernah kenal? Yang pas tanggal 8. Oh, tanggal 8, Semalam. tanggal 8 Siap. pas saat kejadian. Siap. Baik. Setelah itu tindakan saudara apa? Setelah kan ini ketemu di Gapura. Tadi urutan kita urut dulu. Jawaban saudara kan? Itu nya di mana? Nggak tahu Pak. Saudara mungkin itu. Kemudian lanjut ke rumah Pak Ridwan. Nah, Siap. setelah itu Setelah itu sebelum kami berpisah, Bang Agus sempat bilang, jangan lupa kamu cek yang di pos satpam ya, di situ kamu amankan. Pak Agus bilang seperti itu. Setelah itu saya berpisah, saya berjalan ke pos satpam untuk mengecek benar nggak DVR yang di Gapura itu, benar nggak CCTV yang di Gapura itu DVR-nya di pos satpam. Setelah itu saya berjalan ke pos satpam, saya cek dan betul DVR-nya memang ada di pos satpam. bagaimana saudara memastikan bahwa tadi yang ditunjuk terdakwa itu DVR-nya mana? Mungkin yang itu bagaimana saudara memastikan, kenapa saudara tahu bahwa DVR-nya itu yang di pos security itu di pos security? Karena ada gambar di dalam DVR itu yang mengarah ke jalan depan rumah Pak Sambo. Ada satu channel ya? Siap, ada satu Mengarah ke pagar rumah? depan rumah Pak Sambo. Makanya saudara memastikan? Siap. Oh baik. Setelah itu, apa tindakan saudara? Setelah itu saya berjalan ke rumah Bang Ridwan. Siap. Untuk bertemu Bang Ridwan. Ketika bertemu Bang Ridwan, saya sampaikan, izin Bang, saya diperintahkan untuk mengganti DVR punya Abang. Diperintah oleh siapa, Resu? Saya Bang, saya nunjuk ke belakang. Terus kata Bang Ridwan, ya sudah nanti saja. Gitu. Setelah dari sana, baru saya keluar dari Komplek Polri. Jadi setelah ketemu Ridwan, itu mau diganti. Perintah siapa? Perintah? Nama beliau, nama terdakwa saudara sebut sama Ridwan? Tidak. Tapi posisinya ada di belakang. Coba diperagakan gimana kira-kira saudara jaraknya? Saudara berhadapan dengan Ridwan, kan saudara hanya boleh gini loh. Siap. Nah, berapa jarak antara saudara dengan Ridwan dan saudara dengan terdakwa ini? Hampir kurang lebih sama seperti ini. Oh gitu. Siap. Bisa saudara memastikan bahwa Ridwan melihat terdakwa ini waktu saudara tunjuk begitu? Siap, bisa. Bisa. Siap. Waktu itu saudara pakai pakaian dinas Polri atau enggak? Siap tidak? Tidak. Terdakwa ini? Siap tidak? Tidak. Kemudian bagaimana tanggapan
saksi Ridwan sehingga menjawab kepada saudara, oh ya nanti, kan gitu. Bagaimana dia bisa memastikan saudara itu anggota Polri? Karena Bang Ridwan lettingnya kanit saya dan memang suka pernah main ke kantor. Apa hubungan letting dengan ini? Memang saudara, apa hubungan lettingnya siapa tadi atas Kanit Aris saya. dengan Ridwan ini sehingga si Ridwan itu yakin kepada saudara bahwa saudara anggota Polri? Coba. Karena kan Bang Ridwan sering main ke kantor, ke ruangannya kanit saya, suka main, bukan sering, suka main. Terus kemudian karena saya memang satu ruangan sama kanit saya, kan suka melihat saya juga. Kami kan biasa berkomunikasi. Oh, udah biasa berkomunikasi dengan Ridwan? Kalau setiap datang ke kantor. Oh, ketemu ya? Jadi kenal betul Ridwannya sama saudara. Siap. Apakah saudara juga mengatakan bahwa saudara bawahannya Ari Cahya kepada Ridwannya? Secara tidak langsung kalau kita main ke kantor kan seperti Enggak, pada saat itu, pada saat saudara mendatangi rumah Ridwan. Siap, Selain tangan saudara tunjuk ke belakang, siap. apakah saudara juga mengatakan saya anak buahnya siapa? Ari Cahya? Ada nggak ucapan saudara? Tidak ada ucapan seperti itu. Jadi pada saat saudara ke tempatnya Ridwan, terdakwa masih berada di tempat. Siap, Posisi jauhnya seperti ini. siap, Baik. Jadi jelaslah dilihat Ridwannya ya. siap. Baik. Setelah itu apa tindakan saudara? Setelah berpisah dengan Pak Agus, saya keluar komplek. Tapi sebelumnya di depan rumah Pak Sambo, saya ketemu dengan Pak Cuk. Di depan rumahnya. Depan rumah Pak Sambo, kan dari rumah Pak Ridwan kan saya berencana langsung keluar. Tapi di tengah perjalanan ketemu dengan Pak Cuk. Rumah yang di mana ini? Yang di Saguling atau yang di mana? Ketemunya sama Pak Yang Cuk? di Komplek Polri. Oh, di Komplek Polri. Jadi kalau ketemu apa komunikasi saudara dengan Pak Cuk? Pas ketemu Pak Cuk nanyain saya, mau kemana Dasu? Saya jawab mau ngamanin, diperintah untuk ngamanin CCTV bang. Cuk nanya mau kemana? Siap. Mau ngamani CCTV yang di Siap. mana? Saudara bilang nggak yang di mana? Kan Saya banyak nggak- CCTV di situ. Dapat di VR-nya. Saya nggak bilang ada di bilang. mana, terus hanya disampaikan seperti itu. Terus kemudian Bang Cuk jawab, ya sudah nanti kalau sudah selesai kasihkan ke saya. Jadi Pak Cuk mengatakan kalau sudah selesai kasihkan ke saya. Siap. Baik. Setelah itu, apa tindakan saudara setelah ketemu Cuk? Saya keluar Komplek Polri, menunggu di Karwas depan Komplek Polri Karwas cuci mobil Cucian maksudnya? mobil. Ya, baik. untuk menghubungi saudara Afung, Apung itu siapa? teknisi dan sekaligus penjual CCTV. Memang sebelumnya saudara udah kenal dengan Apung. Siap, Afung kan merupakan teknisi CCTV yang biasa kita panggil. Yang biasa, Kita panggil. oh, kita pakai saudara yang pakai pribadi atau kantor maksudnya? Jawaban saudara itu. Kantor. Kantor. Siap. Ari Cahya juga sebelumnya udah kenal baik sama Apung. Siap, sudah. Ada nomor Apung sama di handphone saudara sebelumnya? Ada. Ada. Makanya langsung Apung ya. Siap. Karena Berapa saya orang saudara kenal yang ahli CCTV atau yang jual CCTV? ada 2. Dua. Kenapa saudara pilih Apung? Kan Mbak ada 2 ini kan? Siap. Kenapa pilih Apung? Karena yang sudah biasa. Biasa gimana maksudnya? Ya bisa cepat. Bisa cepat. Memang yang satu lagi nggak biasa, nggak langganan kantor. Iya kan saat itu hanya terpikir, oh Afung, ya sudah Afung. Iya itu, makna itu yang mau saya tanya. Siap. Kan ada 2 kan saudara katakan dikenal 2. Kenapa Apung? Nah ini kan, tadi saudara udah langganan. Siap. Jawab saudara. Siap. Apa yang satu hal lagi nggak langganan saya tanya. Langganan juga. Tapi saudara jawab terpikir saya Afung. Apung. Itu maksudnya. Siap. Ya mau makna kenapa sih langsung Apung? Kita kan perlu tahu. Kenapa Apung? Kenapa yang lain? Makanya saya tanya tadi, ada kenal berapa penjual CCTV? Ya. Nah, oke, setelah itu, bagaimana komunikasi saudara dengan Apung? Saya sampaikan, Ko Afung,
tolong pesankan saya CCTV. Tolong pesankan saya 2 DVR CCTV warna hitam yang biasa dipakai untuk di tempat umum. Ini ada perintah saya untuk ganti. Nanti setelah itu Kak Afung juga datang juga ke sini untuk pasangkan. Saya juga soalnya saya nggak ngerti. Seperti itu. Pesan 2 ya? 2. Memang ada 2 DVR CCTV waktu saudara ngecek ke itu pos. Iya, ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Ada 2. Monitornya berapa itu? Monitornya 1. 1, DVR-nya 2. Siap. Baik. Setelah itu Afung nanya berapa harddisk Pak? Terus berapa kapasitasnya yang berapa? Oh saya nggak tahu Fung, karena DVR ada 2, ya kamu kasih aja 2 harddisknya. Terus kapasitasnya berapa Pak? Oh saya nggak tahu, secukupnya biasanya berapa? 1 tera. Oh ya sudah, gitu. itulah komunikasinya. Setelah itu berapa lama Apungnya datang bawa DVR CCTV itu? Datang sekitar jam 6, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Yap. Udah itu tindakannya apa? Setelah Afung datang, saya berjalan bersama Afung dan 2 anggota saya masuk ke pos satpam. Setelah masuk di pos satpam, saya bertemu dengan security, saya sampaikan, malam Pak, saya diperintah untuk mengganti DVR CCTV. Kata Pak Satpam, oh iya Pak silakan. Setelah itu ya sudah Fung, itu Fung, DVR-nya yang diganti. Langsung Afung melaksanakan penggantian DVR itu. Pada saat Apung melaksanakan penggantian, saudara masih di situ sejenak. Pada saat Afung proses penggantian saya di situ. Berapa lama? Sampai selesai kah? Di tengah penggantian saya keingat perintah yang satu lagi yang di rumah Bang Ridwan. Setelah itu saya hubungi Bang Ridwan, izin Bang mohon petunjuk untuk CCTV Abang yang dapat perintah tadi. Ayo sudah ambil aja di sini di rumah saya. Nah setelah itu saya ke rumahnya Bang Ridwan untuk mengambil DVR, langsung diserahkan oleh Bang Ridwan di depan rumahnya. Habis itu saya kembali ke pos satpam, saya masukkan ke dalam tas plastik yang dibawa oleh Afung tadi. Yang barunya saudara masukkan atau yang bekasnya? Kan Apung bawa CCTV baru ini, di Ya. CCTV, Ya. diperbaiki. Yang saudara masukkan plastik hitam itu, yang baru itu atau yang lama? Kan plastiknya kan besar, Ya. karena dia harus membawa 2 kardus kan. Iya. Ya, saya masukkan bukan ke dalam kotak, tapi saya masukkan ke dalam plastik. Iya, ngerti. Tapi maksudnya yang setelah diganti. Enggak, ini DVR-nya punya Bang Ridwan. Karena Ridwan, masukkan dulu plastik. masukkan Nah, dalam plastik. setelah itu Setelah itu